Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal stoikiometri yang ada di GC ya, Google Classroom. Nomor 1 dulu, tentukan massa dari 0,2 mol urea. Rumus urea yaitu CONH2 dua kali. Diketahui ARC-nya 12, ARO 16, ARN 14, ARH 1. Nah, yang diketahui adalah mol urea sama AR diketahui. Berarti nanti kamu harus mencari MR-nya si urea berapa. Yang ditanyain adalah massa. Ya. Kamu udah bisa mencari MR kan? Nah, jadi massa saya kata-katain aja ya, urea sama dengan molnya siapa ya? Mol urea dong. Dikali MR urea. Molnya 0,2. MR-nya setelah dicari yaitu 60. 0,2 dikali 60 yaitu 12 gram. 12 gram. Kalau mau disingkat G, 12G. Bukan GR. Oke? Nah, itu ya. Gampang banget kan? Kemudian nomor 2, tentukan jumlah atom dalam 8 gram oksigen. Jadi yang diketahui massa oksigennya 8 gram. AR oksigennya 16. Oke. Saya kesini aja ke atas. Mol dulu ya. Kan kalau nyari jumlah atom gimana? Jumlah atom, aduh ini lagi nggak enak banget sih ini nulisnya, sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Molnya belum ada. Mol bisa dicari dengan massa CO dibagi ARO dikali bilangan Avogadro. Massa O-nya 8 gram dibagi AR-nya 16. Itu dalam soal bukannya disebutin gas oksigen ya, jadi oksigen doang. Jadinya O aja deh, jadi bukan O2. Lalu L-nya itu angkanya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 8 dibagi 16 berarti setengahnya ya. Setengahnya dia nih dapatnya. Nah, jadi ini dibagi ini setengahnya juga. Hasilnya 3,01 dikali 10 pangkat 23. Satuannya atom. Oke, jawabannya seperti itu. Lalu nomor 3. Tentukan volume dari 11 gram karbon dioksida yaitu CO2 pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Ada keterangannya di sini 0 derajat, suhunya T-nya 0 derajat, tekanannya, pressure-nya 1 atm. Berarti itu dalam keadaan standar. Berarti pakai volumenya keadaan STP. Nah, maka nanti rumusnya V, saya ke atas saja. V sama dengan mol dikali 22,4 liter karena pada keadaan STP, standar temperature and pressure. Nah, mol itu belum ada molnya, ini baru ada 11 gram. Massanya 11 gram. Nah, berarti di sini massanya si CO2 dibagi MR-nya si CO2
dikali 22,4. Masanya CO2 11 gram. MR-nya setelah dicari adalah 44 dikali 22,4. Nah, dapatnya adalah 5,6 liter. Nah, itu jawabannya. Oke. Lanjut. Nomor 4. Tentukan mol dari 40 gram NaOH. RNA-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Dapat satu mRNaOH. 23 tambah 16 tambah 1. 40 ya. Nah, jadi ini gampang banget ini. Jadi molnya siapa yang dicari? Molnya NaOH. Sama dengan massa si NaOH dibagi mR NaOH. Ya, masanya 40, mR-nya 40. Berarti molnya 1 mol. Begitu. Nomor 5. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 14 gram gas nitrogen N2 adalah 14 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume dari 16 gram gas oksigen O2 adalah, nah itu ada 2 senyawa yang diketahui, yaitu gas nitrogen N2 dan gas oksigen O2. Ya, ini airnya juga ada. Nah, kalau ada 2 begitu, kamu pakai yang perbandingan antara V dan volume dan mol. Ya, misalnya di situ mol N2 berbanding mol CO2 sama dengan volume N2 berbanding volume O2. Gitu. Mol N2-nya udah ada belum? Belum. Berarti cari mol itu kan massa dibagi AR. Berarti massanya gas nitrogen 14. MR-nya N2, NN kan 14, 14 kali 2, 28. Berarti dibagi 28. Lalu dibagi molnya si oksigen nih. O-nya 16 gram massanya. Dibagi, kalau O2 itu MR-nya 16 kali 2, berarti 32. Sama dengan berapa volume N2-nya? Volume N2-nya 14 liter. Nah, yang dibagi ini volume O2 yang dicari. Ini dibagi ini setengah juga ya. Setengah. Yang ini setengah juga, 16 dibagi 32. Sama dengan 14 dibagi volume O2. Perkalian silang. Maka volume O2 dia keneh 14 liter. 14 liter. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Jadi intinya kalau yang volume lihat dulu kayak nomor 5 ini kan volumenya ada 2. Pakai perbandingan mol dan volume. Baik, kalau dalam sebutin ini 0 derajat 1 atm berarti STP pada keadaan standar. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu nomor 1. Suatu senyawa terdiri dari 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan 1,6 gram oksigen. Tentukanlah rumus empiris senyawa itu. Jadi kita bikin perbandingan mol, yaitu perbandingan mol C berbanding mol H berbanding mol O. Ya, mol itu kan rumusnya massa dibagi AR. Massanya C 2,4.
Berarti 2,4 dibagi ARC-nya 12. Massa H-nya 0,4 di sini. 0,4 dibagi ARH-nya 1 berbanding mol O-nya 1,6 dibagi ARO-nya di sini 16. 2,4 dibagi 12 dapat 0,2. 0,4 dibagi 1 0,4. 1,6 dibagi 16 dapat 0,1. Maka perbandingan bilangan bulat dan sederhananya 2:4:1. Berarti C-nya ada 2. C2. H-nya ada 4. H4. O-nya ada 1. Satunya nggak usah ditulis. Nah, seperti ini jawabannya. Jadi rumus empirisnya adalah C2H4O1. Oke. Paham ya? Lanjut nomor 2. Jika diketahui massa molekul relatif senyawa pada soal nomor 1 di atas adalah 44, tentukanlah rumus molekul senyawa itu. Nah, itu berlanjut. Nah, kan jadi rumusnya kan si MR rumus empiris dikali faktor N. Nanti kita cari N ya kan berapa? Sama dengan MR rumus molekul. Ini RM ya, rumus molekul. MR rumus empirisnya berarti kita cari MR dari si C2H4O dikali N. MR rumus molekulnya yaitu di sini 44. Nah, C2 ini udah ada harga AR itu tadi. 2 dikali C 2 dikali 12 24 ditambah 4 kali 1 4. 28 ditambah 16. 44 dikali N sama dengan 44. Maka N-nya 44 dibagi 44 ya 1. Ya kan? Nah, berarti di sini C2H4O dikali 1. Ya dia kene. Jadi rumus molekulnya adalah sama kayak rumus empirisnya C2H4O1. Sekarang nomor 3. Gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi antara aluminium, alumu ya, tuh tulisannya salah itu. Aluminium ya benar. Dengan asam klorida, persamaan reaksinya 2Al tambah 6HCl menjadi 2AlCl3 dan 3H2. Berapa gram aluminium diperlukan untuk membuat 6,7 liter hidrogen pada keadaan STP? Ini harga AR-nya. Nah, diketahui volumenya. Diketahui volume hidrogen. Berarti kita cari siapa? Cari mol hidrogen. Sini ya. Mol hidrogen H2 yaitu sama dengan V dibagi 22,4. Tadi V-nya berapa? V-nya ini nih 6,72 dibagi 22,4. Hasilnya 0,3 mol. Nah, kemudian itu kan yang ditanyain kan AL kan. Kita cari dulu mol AL-nya pakai perbandingan koefisien. Mol AL sama dengan koefisien AL dibagi koefisien yang diketahuinya yaitu punya siapa?
punya H2 nih. H2 dikali mol H2. Koefisien Al di sini adalah 2. Koefisien H2-nya di sini 3. Berarti 2/3 dikali mol H2-nya yang ini 0,3. Maka mol Al dapat 0,2 mol. Yang ditanyain massa Al. Massa Al sama dengan mol Al dikali Al. Molnya ini 0,2. AR-nya ini ada 27 ya, tutupan tuh. 27 dikali 0,2 adalah 5,4 gram. Oke, paham? Lanjut nomor 4. Amonia NH3 dibuat dari reaksi nitrogen dengan hidrogen menurut persamaan N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi NH3 gas. Jika kita mempunyai 100 gram N2 dan 100 gram H2, berapa gram NH3 dapat diperoleh? ARH1, ARN14. Nah, ini angkanya nggak bagus ya. Nah, kita bikin dulu reaksinya. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Saya pakai rumus MRS, yaitu mol mula-mula, mol yang bereaksi, mol yang sisa. Cret. Mol mula-mula nitrogen berapa? Ini angkanya jelek ya, maaf ya. Nih 100 gram N2 ARN berarti 14 kali 2, 28. 100 dibagi 28. Jadi kita di kertas terpisah kita cari dulu tuh si ininya, molnya. Jadi mol N2 sama dengan 100 dibagi MR-nya 28, yaitu 3,57. Kita ambil aja 2 digit di belakang koma. Berarti di sini mol mula-mula N2 3,57. Nah, kemudian berapa, ada 100 gram H2, yaitu H2 di sini kan. Mol H2 sama dengan 100 dibagi AR-nya 2 kali 1, 2. 100 dibagi 2 yaitu 50 mol. Berarti di sini molnya ada 50. Mol mula-mula H2. Nah, kalau udah ada mol di reaksi ada 2, berarti itu reaksi pembatas. Kalau yang nomor 3 tadi kan cuma ada 1 doang gitu. Kalau dia ada 2 nih di reaksinya, itu ada 2 mol ya. Ada 2 buah mol di setiap reaksi. Jadi itu reaksi pembatas. Nanti kamu pilih yang mana yang sebagai reaksi pembatas. Sedangkan mol mula-mula NH3 adalah belum ada. Nah, kira-kira 3,57 sama 50 gedean mana? Kita bandingin tuh sama koefisiennya. Udah jauh banget kan bedanya kan, otomatis lebih kecil 3,57. Maka 3,57 itu sebagai reaksi pembatas, yaitu yang habis. Berarti dia nggak ada sisa nih kalau reaksi pembatas. 3,57 dikurangi berapa supaya jadi 0? Ya, dikurangin 3,57. Berarti ini yang bereaksi 3,57. Nah, kalau koefisien 1 ada 3,57 mol. Kalau koefisien 3 berarti 3,57 dikali 3, yaitu 10,71. Nah, sekarang ini 3,57 dikali 2. Koefisiennya 2 soalnya, yaitu 7,14.
Ini tadi habis 0, 50 dikurangi 10,71 kira-kira 39,29. Nah, kalau produk kalau produk itu makin lama makin bertambah. Jadi tetap turun 7,14 kalau dia nggak dikurangin. Kalau reaksi kan lama-lama kan berkurang kan, jadi dikurangin. Udah, berarti ini molnya si NH3, ini molnya si H2. Nah, itu yang ditanyain berapa gram NH3. Nah, NH3 nanyanya massa NH3 itu massa NH3 sama dengan mol NH3 dikali MR si NH3. Molnya berapa ini nih? Mol NH3 kan 7,14. MR dari NH3 N14 tambah 3 17. 7,14 dikali 17 yaitu 121,38 gram. Gitu jawabannya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang nomor 5. Sebanyak 12,3 gram MgSO4 X hidrat magnesium sulfat X hidrat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Nah, itu persamaan reaksinya menjadi MgSO4 S padat ya, solid, dan gas hidrogen H2O. Pada akhirnya massa zat padat yang tersisa adalah 6 gram. Tentukan rumus hidrat. Nah, ini senyawa hidrat. Saya kerjakan di atas. Mg tulisannya jelek banget sih ini. MgSO4 X hidrat dipanaskan menguap menjadi MgSO4 ditambah XH2O. Itu kan. Nah, kalau MgSO4-nya ada 12,3 gram. Lalu yang pada akhirnya massa zat padat yang tersisa adalah 6 gram. Zat padat tersisa siapa? Ya dia nih. Yang padat MgSO4-nya berarti 6 gram. Nah, berarti si H2O-nya berapa? 12,3 dikurangi 6 berarti 6,3 milik H2O. Ya udah deh. Ini ada MR-nya, MR air, MR magnesium sulfat. 120. Ini baru ada massanya ya. Berarti 6 dibagi 120 nih MR-nya. Lalu kalau H2O 6,3 gram dibagi 18. 6 dibagi 120 dapat 0,05. Sedangkan 6,3 dibagi 18 dapat 0,35. Yang paling kecil dia kan. Berarti semuanya dibagi dia nih. Dapat 1/7. Nah, berarti rumus airnya adalah MgSO4 7 H2O. Nah, seperti itu. Jadi kalau nyari rumus senyawa hidrat itu si senyawa depannya pasti menghasilkannya perbandingan 1, harus 1. Ya, biar bisa dicari perbandingan H2O-nya berapa. Oke, semoga paham. Assalamualaikum.